Selamat pagi, siang, malam, kawan-kawan sekian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan implementasi print server menggunakan CAPS untuk jaringan skala menengah. Perkenalkan, kelompok kami ada Nathan Benombo Tagalung, ada Danis Suara Raffi Pandora, Muhammad Fafian Falasya Isna, Dwi Malvin Andriantono. Pertama penjelasan dibawa oleh Pavin. Oke, berikut penjelasan dari CUPS atau Common Unix Printing System adalah sistem pencetakan modular untuk sistem operasi mirip Unix yang memungkinkan komputer berfungsi sebagai server cetak. Sistem ini menerima, memproses, dan mengirim pekerjaan cetak ke printer. CUPS terdiri dari spooler penjadwal cetak, sistem filter untuk mengonversi data, dan backend untuk mengirim data ke printer. Menggunakan protokol IPP, CUPS juga mendukung antarmuka baris perintah dan beberapa protokol pencetakan lainnya. Konfigurasi driver dilakukan melalui file ppd dan tersedia antarmuka pengguna grafis maupun web. CUPS adalah perangkat lunak bebas berlisensi Apache. Sejarah singkat dari CUPS berawal dari Michael Sweet dari Easy Software Products mulai mengembangkan CUPS pada 1997 dengan versi beta dirilis pada tahun 1999. Awalnya menggunakan protokol LPD atau Line Printer Daemon, namun kemudian beralih ke IPP atau Internet Printing Protocol. Karena keterbatasan teknis, CUPS awalnya disebut The Common Unix Printing System, disingkat menjadi CUPS mulai versi 1.4 karena isu merek dagang Unix. CUPS dengan cepat menjadi sistem pencetakan default di banyak distribusi Linux. Apple mulai menggunakannya di macOS X 10.2 pada tahun 2002. Lalu mempekerjakan suite dan membeli kode sumbernya pada 2007. Setelah keluar dari Apple pada tahun 2019, Suite melanjutkan proyek ini melalui Open Printing. Apple tetap merilis versi CUPS untuk macOS dan perangkat lainnya, dengan versi terbaru 2.3.6, dirilis pada Mei 2022. Pada 2024, ditemukan celah keamanan serius di CUPS yang memengaruhi sistem GNU atau Linux. Berikut ketujuan dari CUPS. Yang pertama, mengatur proses mencetak di komputer Linux atau macOS. CUPS membantu komputer untuk menangani semua hal yang berkaitan dengan pencetakan. Yang kedua, menerima dan mengirim data cetak ke printer. CUPS menerima perintah cetak dari pengguna, memprosesnya lalu mengirimkannya ke printer. Yang ketiga, menggunakan cara modern untuk mengelola cetakan atau IPP. Protokol IPP membuat proses pencetakan jadi lebih aman dan efisien. Yang keempat, mudah diatur lewat terminal atau browser. Pengguna atau admin bisa mengatur printer dan cetakan lewat baris perintah atau halaman web. Yang terakhir, bisa digunakan dengan banyak jenis perintah. CUPS mendukung berbagai merek dan model printer, baik yang tersambung langsung atau lewat jaringan. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fafian. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan. Di sini ada dua yang akan dijelaskan, yaitu topologi dan maintenance-nya untuk CUPS ini. Oke, lanjut. Untuk topologi itu sendiri, sebelumnya kita harus tahu topologi itu apa. Dalam konteks jaringan komputer, topologi itu mengacu pada cara perangkat jaringan seperti komputer, router, dan switch terhubung antara satu sama lain. Nah, yang di sini itu pertama kita ada topologi CUPS yang terpusat atau yang general, yang intinya lah.
merupakan arsitektur yang paling general pada CAPS. Dalam konfigurasi ini, satu server CAPS utama mengelola semua printer di jaringan. Klien mengirimkan pekerjaan cetak ke server ini yang kemudian meneruskannya ke printer yang sesuai. Dapat dilihat pada gambar yang di samping itu. Jadi alurnya tuh dari user atau dari komputer masuk dulu ke switch atau router, lalu dikirim ke server CAPS dan diteruskan ke printer-printer yang ada. Ini sudah ada keterangannya, dapat keterangan untuk gambarnya. Lanjut. Nah, kalau ini baru untuk judul kita yang relevan, itu kita menggunakan topologi CAPS yang terdistribusi. Itu merupakan arsitektur yang biasa digunakan dalam jaringan kampus skala menengah sesuai dengan konteks kita saat ini. Sedangkan itu untuk kampus dengan beberapa gedung atau lokasi, setiap lokasi dapat memiliki server CAPS sendiri yang mengelola printer lokal, sementara server CAPS pusat mengkoordinasikan antar server. Jadi ini kalau dilihat dari contoh yang bisa digambar yang samping ini, user A pada gedung A itu memiliki server CAPS dia sendiri, dan user B di gedung B juga, dia juga punya server CAPS dia sendiri. Nah, habis itu nanti akan digabung ke server pusat. Setelah di server pusat akan diteruskan ke printer pusat, tapi selain ke printer pusat bisa lagi masuk ke router, lalu balik lagi ke mana? Balik lagi ke atas lagi, seperti ke server gedung A dan gedung B. Jadi bisa mengerucut lagi, bisa jadi lebih kompleks lagi. Ini ada keterangan untuk masing-masing penjelasan di gambarnya. Lanjut. Prosedur maintenance. Di sini untuk prosedur maintenance CAPS itu yang utamanya ada 3, yaitu maintenance server, maintenance jaringan, dan maintenance printer. Tapi ada yang harus dilakukan berskala untuk agar kita yakin kalau CAPS-nya itu berjalan dengan baik, yaitu maintenance periodik yang bisa dilakukan secara bulanan atau triwulanan atau 3/3 bulan, triwulanan itu. Lanjut. Nah, yang pertama kita masuk ke maintenance server. Sini ada langkah-langkahnya seperti yang ditunjukkan pada slide presentasi ini. Yaitu yang pertama kita akan mengecek status layanan CAPS dengan perintah berikut ini. Lalu dilanjut dengan mengecek penggunaan CPU, RAM, dan storage. Kita harus pastikan agar tidak penuh atau berat, agar tidak bermasalah nantinya. Lalu kita dapat mengupdate sistem dan CAPS. Lalu kita backup konfigurasi. Ini bisa dilakukan mingguan atau setiap setelah ada perubahan konfigurasi pada CAPS ini. Lalu langkah terakhirnya tinggal pantau lognya secara berkala dengan perintah di bawah. Lanjut. Yang kedua itu ada maintenance jaringan. Pertama tuh kita harus monitoring konektivitas. Gunakan tools seperti ping, resolute, atau nmap untuk cek konektivitas dari klien, server, dan printer. Lalu jalankan monitoring tools seperti Zabbix, Nagios, dan Checkty untuk pemantauan real time. Lalu yang untuk maintenance yang kedua tuh kita ada pemeliharaan perangkat jaringan. Pastikan router, switch, atau divisi jaringan rutin diinspeksi. Pemeriksaan port dan kabel, update firmware router atau switch jika tersedia, dan cek firewall rules. Lanjut. Nah, yang terakhir ada maintenance printer. Yang pertama ini ada pemeriksaan fisik dan software. Bisa dengan membersihkan printer, ganti tinta, toner,
sesuai kebutuhan saja. Lalu pastikan driver printer pada PDD file sesuai dan tidak korup. Dan yang terakhir adalah kita tes cetak rutin dari server untuk setiap printer. Lalu untuk print queue manajemennya, ini kita bisa menghapus antrian cetakan yang stuck atau yang nggak ke print gitu. Lalu ada cek status printer untuk mengetahui status printer saat ini. Selanjutnya, nah ini yang apa, honorable mention atau yang per bulanan atau per 3 bulanan. Yang pertama, lakukan tes failover jika menggunakan setup redundant server. Yang kedua, audit keamanan atau pastikan TLS aktif untuk IPv dengan hanya klien internal yang boleh akses. Yang terakhir, kita akan melakukan validasi akses user dengan menghapus user lama dan pastikan hanya yang berwenang yang bisa mencetak. Selanjutnya ada terdapat studi kasus. Studi kasus ini diambil dari sebuah dokumen yang berjudul Sharing Printer Beda Network Menekan Jaringan Ad Hoc dengan aplikasi Mars, Wi-Fi, dan Static Routing Protocol, di mana pada studi kasus ini CUPS dan Internet Printing Protocol (IPP), CUPS menggunakan IPP untuk mengelola pekerjaan cetak dan antrian. IPP mendefinisikan protokol standar untuk mencetak dan mengelola opsi printer, ukuran medianya, resolusinya, dan lain-lain. IPP juga dapat digunakan lokal atau jarak jauh melalui internet. Keamanan mendukung kontrol akses, autentikasi, dan enkripsi, menjadikannya solusi cetak yang lebih aman. PP bekerja di atas HTTP, memungkinkan pengelolaan printer via web browser, lihat status, kontrol printer, dan lain-lain. Paket yang diperlukan untuk menjalankan CUPS sebagai berikut ada zlib, libthread, libpng, libbjpeg, libstdcpp, CUPS BJNP untuk printer kantor. Selanjutnya dibawa oleh Pandora untuk tutorial dan cara instalasi dan konfigurasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tutorial instalasi dan konfigurasi. Pertama-tama izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap instalasi dan konfigurasi. Hal pertama sebelum kita menginstal CUPS adalah yang pertama saya masuk ke WSL dulu. Di sini saya menggunakan Arch Linux sebagai distronya. Oke. Hal pertama sebelum mengupdate atau menginstal CUPS adalah mengupdate package manager yang ada di distro Linux. Kalau Anda menggunakan distro seperti Debian atau Ubuntu atau mungkin Kali Linux atau Linux Mint, hal pertama yang dilakukan adalah sudo apt update nn apt sudo apt upgrade. Oke. Di sini saya jelaskan. Yang pertama itu sudo ini digunakan untuk memberi hak akses root kepada user. Singkatannya adalah super user do. Ini karakteristiknya sama seperti run as administrator dalam Windows. Lalu yang kedua adalah apt. Apt ini adalah package manager yang digunakan oleh Debian, Ubuntu, Kali Linux ataupun Linux Mint. Karena saya menggunakan Arch Linux, maka package manager yang digunakan adalah pacman. Jadi cara installnya bukan seperti ini. Lalu sudo apt upgrade. Sudo apt setelah update itu adalah mempush
package manager dari app ini ke versi terbaru, lalu di-upgrade semua aplikasi atau program ke versi terbarunya. Kalau dalam Arch Linux adalah sudo pacman ds su. Nah, kalau dalam Arch Linux cara mengupdate package manager adalah seperti ini, sudo pacman -su. Nah, perlu diperhatikan juga kalau dalam sistem operasi Linux atau Unix bersifat sebuah directory ataupun perintah itu bersifat adalah case sensitif, yang artinya kalau misalnya kita mengetik su di sini s-nya kecil, dia tidak akan dieksekusi. Nah, kita masukkan dulu password dari Linux ya. Nah, hasilnya adalah get error. Maka dari itu penting untuk memastikan kalau apa ya istilahnya, huruf dalam perintah, baris perintah ataupun directory itu harus sesuai dengan aslinya. Kalau dalam Windows tidak ada istilahnya kernel seperti ini. Kita update yang pertama dulu. Oke. Setelah diupdate, lalu kita menginstal caps. Kita menginstal caps dengan perintah sudo pacman -s lalu caps. Nah, yes. Mulai menginstal caps. Oke. Di sini caps sudah berhasil terinstall. Kalau dalam sistem operasi Debian, perintah yang digunakan adalah sudo apt install caps. Oke. Nah, setelah caps terinstall, hal yang dilakukan adalah mengaktifkan layanan caps pada sistem D dengan perintah sudo systemctl enable caps. Ya, jika sudah muncul prompt seperti ini, berarti tandanya caps ini sudah diregister ke dalam sistem D. Untuk jadi fungsi dari sistem D itu sendiri adalah ketika kita membooting atau kita masuk proses boot dari sistem operasi Linux atau Unix, caps ini akan dimuat saat booting. Selanjutnya adalah kita mengaktifkan caps ini tadi dengan perintah sudo system control start caps. Oke, sekarang caps sudah berjalan. Kita cek dengan TTOP atau HTOP. Oh ya, maaf, saya belum menginstal TTOP. Itu statement .s TTOP. Yes. Sekarang kita pastikan caps sudah berjalan. Kita cari di sini apakah ada caps. Ya, caps di sini sudah berjalan. Oke, kita keluar. Oke. Selanjutnya adalah kita memulai web server dari caps ini tadi, agar ini adalah tampilan CLI ya. Kita dapat mengaksesnya dengan web interface dengan perintah sudo caps ctl caps control ds remote ini enter. Nah, caps ini sudah berjalan. Selanjutnya kita restart di sistem nya, kita restart lagi caps ini tadi dengan perintah sudo systemctl
restart CAPS. Oke. Selanjutnya kita coba akses ke web server dari CAPS ini tadi dengan HTTP dengan localhost dengan port 631. Nah, ini adalah halaman utama. Ini adalah halaman utama dari web interface CAPS ini tadi. Oke, selanjutnya kita konfigurasi dengan menambahkan user mode ke dalam grup LP admin dengan perintah sudo user mode. User mode ini adalah perintah yang digunakan untuk utilities user dari Linux. User mode kita tambahkan argumen dash a g yang artinya kita menambahkan, kita meng-add G ke dalam grup. Apa nama grupnya? Grupnya adalah LP admin. LP admin ini digunakan sebagai server dari CAPS itu. Kita masukkan nama usernya, misalnya nama underscore user. Oke. Kita belum membuat LP admin ternyata. Dari CAPS ini tadi kita dapat administrator amatoris. Oke, ini adalah sistem dari ini adalah tampilan admin dari CAPS, tampilan web user face dari CAPS. Oke, sampai di titik ini berarti CAPS sudah berjalan dengan normal. Kita tinggal menambahkan printer dan menambahkan kelas untuk CAPS itu tadi. Dan di sini juga ada tombol untuk mengedit file konfigurasi dari CAPS ini tadi. Mungkin cukup segini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Malvin ya. Iya. Kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan dari CAPS, kelebihan dan kekurangan CAPS. Kelebihannya yaitu mendukung berbagai protokol jaringan, antarmuka web yang mudah digunakan, stabilitas tinggi untuk lingkungan besar, kompatibel dengan banyak model printer. Dan untuk kekurangannya, yang pertama konfigurasi awal bisa kompleks, kedua keamanan perlu disesuaikan untuk penggunaan publik, dan ketiga terkadang masalah kompatibilitas dengan printer tua. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu CAPS atau Common Unix Printing System adalah sistem pencetakan modern untuk sistem operasi mirip Unix seperti Linux dan macOS. CAPS berfungsi sebagai perantara antara komputer dan printer dengan mengelola antrean dan proses pencetakan melalui protokol IPv. Sistem ini fleksibel, mendukung banyak jenis printer, serta menyediakan antarmuka baris perintah dan berbasis web. Dalam jaringan kampus, CAPS dapat diimplementasikan secara terpusat maupun terdistribusi, tergantung skala dan kebutuhannya. Maintenance rutin pada server, jaringan, dan printer sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem. CAPS juga menawarkan keamanan melalui enkripsi dan kontrol akses, namun memerlukan konfigurasi awal yang teliti dan kadang menghadapi kendala kompatibilitas dengan perangkat lama. Terima kasih. Selanjutnya ini ada daftar pustakanya, bisa sekilas dilihat saja. Selain itu
PPT kami, presentasi kami selesai. Terima kasih untuk menyaksikan. Maaf jika banyak kesalahannya ketika kami mempresentasikan. Dan ya, bye-bye. Baik.